Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 2 pada pembelajaran yang pertama. Yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 mengenai ide pokok dalam teks non-fiksi. Yang kedua IPA KD 3.3 dan 4.3 mengenai gaya listrik. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, ide pokok dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu sebenarnya teks yang memuat data ya, data dan fakta sebenarnya. Ya, dan biasanya disajikan dengan bahasa yang formal ya. Biasanya ada karangan artikel, biografi, kesehatan, sains, buku ya, maupun karya ilmiah ya. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita ulang di sini ide pokok atau gagasan pokok itu berisi ide utama yang menjadi inti dari pembahasan yang dijabarkan oleh gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu ruh dari suatu paragraf ya. Sedangkan gagasan pendukung itu uraian atau informasi tambahan untuk melengkapi gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung di sini untuk menguatkan gagasan pokok ya. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok ya? Ini kita ulang lagi. Yang pertama adalah membaca teks secara seksama. Diperhatikan teks itu mulai awal dari akhir. Terus kalian yang kedua adalah pahami topik setiap paragraf ya. Setiap paragraf itu topiknya mengenai apa kan nanti berhubungan ya. Setelah itu hubungan antar kalimat itu juga dipahami ya. Kalimat satu, kalimat dua itu kan ada hubungannya ya. Nanti bisa meruntutkan pemahaman ya. Hingga kita bisa menentukan gagasan pokok seperti itu ya. Ini ada contoh satu paragraf mengenai melestarikan budaya Nusantara. Judulnya adalah Lestarikan Budaya Nusantara lewat Tarian. Coba nanti kalian pause ya video ini dengan ketentuan yang merah adalah ide pokok ya. Terus yang biru adalah gagasan pendukung pertama dan yang hijau adalah gagasan pendukung kedua ya. Seperti itu ya. Nanti kalian pause dulu. Terus kalian cocokkan dengan pemahaman pada pembahasan sebelumnya ya. Baik, pembelajaran kedua adalah gaya listrik. Kira-kira kenapa lampu ini kok bisa hidup, bisa mati, bisa hidup lagi, bisa mati lagi? Intinya kenapa sih lampu ini kok bisa hidup kira-kira? Karena ada aliran listrik yang mengaliri lampu tersebut ya. Jadi bisa hidup kalau ada energi listrik yang mengalirinya ya. Seperti itu. Terus kita belajar tentang gaya listrik. Gaya listrik itu apa sih? Ternyata gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Jadi, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik itu adalah namanya gaya listrik ya. Ada dua jenis muatan, yang pertama positif dan negatif ya. Ada kutub positif dan kutub negatif. Nanti akan mengalir ya, terus akan bertemu pada titik temu ini alat elektronik itu hingga tadi lampu itu ya, hingga positifnya itu mengalir terus sampai ke kutub negatif hingga melewati lampu itu lampunya jadi hidup ya. Terus hubungan antar muatan. Muatan positif negatif tadi ya. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Sedangkan dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tarik menarik.
di sini adalah pembahasan listrik statis ya, listrik yang diam. Jadi apabila muatan listriknya sama, itu akan ditolak ya, sedangkan muatan listrik sejenis akan tarik menarik. Ini penjelasan lebih lanjut ya. Listrik statis itu listrik yang tidak mengalir, muatannya diam, plus minusnya diam ya. Untuk mengetahui benda tersebut memiliki listrik statis bisa dengan cara menguji coba, dengan cara menggosok-gosokkan penggaris pada kain wol, terus didekatkan pada potongan kertas kecil ya. Ini sebenarnya kita harus praktek ya, cuma bagaimana kita masih 100% BDR ini. Nanti saya kasih videonya saja ya. Jadi potongan kertas kecil itu akan menempel ya. Sedangkan listrik dinamis itu muatan listrik yang dapat bergerak atau dapat mengalir ya. Ini contohnya di PLN itu ya. Jadi listrik di PLN itu adalah listrik dinamis yang bisa bergerak ya, dan bisa menghidupkan peralatan elektronik ya. Seperti itu mungkin pembahasan kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.